Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Markas 88,0 FM, Radio LPPL Suara Kampar 103,8 FM dan pemirsa Markas TV yang menyaksikan melalui streaming Facebook maupun YouTube Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar. Kajian kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh Abuya Haji Zulhusni Domo. Alhamdulillah Abuya sudah bersama kita. Langsung saja kita ikuti bersama kajian bersama Abuya. Kepada Abuya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan, segala puja dan puji marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Sampai saat ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, masih menganugerahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga tadinya kita telah dapat melaksanakan solat maghrib berjamaah yang kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, solat berjamaah itu pahalanya sama dengan 27 derajat dibanding solat sendiri. Jadi sekali kita solat maghrib berjamaah di masjid ini, sama artinya kita 27 kali kita solat sendiri di rumah, di pasar atau di tempat lain. Dan kata Ibnu Abbas, jarak satu derajat ke derajat berikutnya nanti di akhirat sama dengan 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asyar, itu pahalanya 27 derajat berjamaah di masjid manapun di muka bumi, kecuali di 3 masjid. Masjid Haram pahalanya sama dengan 100.000 kali dibanding solat masjid lain. Yang kedua Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Yang ketiga Masjid Aqsa 500 kali lipat. Riwayat lain 1000 kali lipat. Wallahu alam. Yang lain sama saja pahalanya. Masjid Islamic Center atau Markas Islami sama dengan masjid atau musalla samping rumah kita, sama dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi, sama Istiqlal Jakarta 27 derajat. Tapi khusus Isya dan solat subuh Allah masih tambah, Allah masih berikan bonus. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang solat Isya berjamaah pahala sama dengan solat separuh malam, dan siapa yang solat subuh berjamaah pahala sama dengan solat semalam suntuk. Masya Allah. Jadi tadinya baru kita melaksanakan solat maghrib dapat 27 derajat. Nanti solat isya 27 derajat, dapat bonus solat separuh malam. Ditambah lagi majelis ilmu ini, wirid pengajian, ceramah agama. Pertama kita mendapatkan keberkahan, dimudahkan Allah nanti jalan menuju surga.
Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang berusaha untuk berjalan menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalan baginya di antara jalan menuju surga. Ada jemaah yang bertanya, bagaimana Ustaz? Kalau kami tidak pergi ke masjid mendengar Ustaz berceramah, kami hanya mendengar radio, menengok di TV, mengikuti di Facebook, YouTube, Instagram, grup-grup WA. Dapat dah ilmu? Dapat ilmu. Kita akan mendapatkan ilmu, tapi belum mendapatkan keberkahan seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi. Siapa yang berusaha untuk berjalan, baik dia pakai kendaraan, jalan kaki, itu namanya berusaha untuk berjalan. Man salaka tariq, siapa yang berusaha untuk berjalan, bukan berdiam diri di kamarnya. Beli paket internet agak 25 giga, 75.000 Telkomsel. Sibuk menghidupkan ustaz-ustaz berceramah dari berbagai ustaz-ustaz yang ada di Indonesia ini. Dibanding-bandingkan, dapat ilmu. Banyak kita mendapatkan ilmu, tapi yang dimaksud dengan Nabi tadi, kita hadir langsung di majelis ilmu ini. Kami ikut solat maghrib berjamaah, siap solat maghrib kami pulang, nanti Isya ke masjid lagi, dapat pahala solat berjamaah, tapi belum mendapatkan keberkahan seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi, apabila kalian bertemu dengan taman-taman surga, hendaklah kalian singgah. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasul? Rasul mengatakan, itulah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Jangan ke lagi taman surga, taman kota saja. Walaupun sekarang nampak sedang direhab kan, sedang direnovasi taman kota atau tempat permainan anak-anak. Enak kita duduk di situ. Ada orang jual minuman, ada jual jagung bakar, kacang rebus, sate, bakso bakar, tempat permainan anak-anak. Senang kita duduk, lampu terang, ndak ada ulek, ndak ada acek dah. Taman kota, itu baru taman kota. Senang kita duduk, apalagi duduk di taman-taman surga. Maka Nabi mengibaratkan kita duduk di masjid sebentar ini bagaikan duduk di taman-taman surga. Masya Allah. Belum lagi kita diumpamakan pahala sama dengan berjihad, dan masih banyak keutamaan lain kita menghadiri majelis ilmu ini. Kalau hanya salat berjamaah, ya itu saja dapat, tidak mendapatkan keberkahan pahala jihad, duduk di taman-taman surga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau ada majelis ilmu di masjid kita ini, mari selalu kita hadiri insyaAllah. Kemudian selawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Satu hari yang sulit kita mendapatkan pertolongan. Kata Allah Ta'ala, yauma yapirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma izin sa'nu yu'nihi. Kata Allah Ta'ala dalam surah Abasa, pada hari itu orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya, dan pada hari itu orang akan disibukkan oleh persoalan masing-masing. Jadi ketika kita berada di padang mahsyar, itu kita nafsi-nafsi. Kita hanya mengingat dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Ketika kita berada di padang mahsyar, kita tidak akan ingat lagi kita pernah salat, kita pernah puasa, kita pernah haji, kita pernah umrah. Ketika terbayang oleh kita dosa dan kesalahan, lalu sekelompok manusia akan menghadap Nabi Adam, meminta Nabi Adam memberikan syafaat kepada kita. Kata Nabi Adam, pergilah kalian kepada Nabi Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, saya tidak bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada kalian, saya saja belum tentu selamat. Lalu kita manusia, termasuk jemaah masjid Markas Islami ini, akan menghadap Nabi Ibrahim, sang Khalilullah, sang kekasih Allah. Kata Ibrahim, saya tidak bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada kalian. Pergilah kalian kepada Nabi Musa, kalamullah. Pergilah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab,
saya saja belum tentu selamat. Pergilah kalian menemui Nabi Isa yang tidak pernah memiliki dosa. Nabi Isa pun menjawab seperti itu. Pergilah kalian kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu semua kita manusia menghadap Nabi Muhammad sallam. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu acara padang mahsyar segera dimulai. Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu pemilik syafaat kubra. Bagaimana kita berharap syafaat dari Rasulullah. Nabi Muhammad itu pemilik tunggal di padang mahsyar. Beliau itu penguasa tunggal di padang mahsyar. Bagaimana kita berharap syafaat dari Nabi, sementara di dunia kita membenci sunnahnya, membenci anak keturunannya, menyalahi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana kita harus mendapatkan syafaat kepada beliau, sementara Nabi Muhammad di padang mahsyar pemilik syafaat tunggal. Masya Allah. Selalulah berselawat kepada beliau. InsyaAllah ta'ala di padang mahsyar akan mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan, dalam waktu yang singkat ini kita berikan judul kajian kita dengan memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah. Di zaman Nabi ada dua istilah masjid. Yang pertama masjid Jumat atau masjid Jami'. Masjid yang di dalamnya didirikan solat Jumat oleh orang kita Indonesia, itulah sebenarnya yang disebut dengan masjid. Yang kedua, di zaman Nabi ada istilah masjid ghairu Jumat. Masjid tetapi di dalamnya tidak didirikan solat Jumat. Oleh orang kita Indonesia biasanya disebut dengan musallah, surau, langgar, nosa dan sebutan lainnya. Pahala solat berjamaah tetap 27 darjat insya Allah. Indonesia adalah negara yang terbanyak masjidnya di dunia ini. Kata Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, Februari 2020 pada Kongres Umat Islam Indonesia di Bangka Belitung, saya hadir. Kata beliau, jumlah masjid di Indonesia lebih kurang 800.000. Masya Allah. Tidak sebanding dengan negara Arab Saudi. Kenapa? Arab Saudi walau penduduknya adalah umat Islam, tapi di sana jumlah penduduk tidak banyak, maka masjid pun tak banyak. Ada sesuatu yang unik antara masjid yang ada di Indonesia dengan masjid di luar negeri. Di dunia ini masjid yang hanya banyak dibangun oleh masyarakat itulah di Indonesia dan di Pakistan. Sementara di banyak negara termasuk Arab Saudi, Malaysia, Brunei, Darussalam dan negara banyak di dunia ini, umumnya masjid dibangun oleh pemerintah. Dibangun oleh pemerintah. Dan gharim masjid, khatib, penceramah, petugas masjid, semuanya dibiayai oleh pemerintah. Berbeda dengan di Indonesia, kecuali beberapa masjid. Di tingkat pusat ada namanya Masjid Istiqlal Jakarta, itu masjid negara. Di Pemda DKI ada nama Masjid Jakarta Islamic Center. Setelah berdiri Islamic Center, lalu kemudian berdirilah sejumlah masjid-masjid Islamic Center di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kampar ini. Ini masjid yang ada pertama di Jakarta Utara, yaitu di Masjid Islamic Center atau Jakarta Islamic Center. Inilah Masjid Islamic Center pertama dibangun di Indonesia. Dan biasanya di tingkat provinsi sekarang namanya Masjid Raya. Maka di Pekanbaru dulu namanya Masjid Agung An-Nur, sekarang jadi Masjid Raya An-Nur. Sebab untuk menyeragamkan, di tingkat provinsi namanya Masjid Raya, di tingkat kabupaten biasa namanya Masjid Agung. Ada yang masjid menyebut Islamic Center. Di tingkat kecamatan ada yang menyebut namanya dengan Masjid Besar, Masjid Raya, dan Masjid atau Masjid Paripurna dan masjid-masjid lain. Itu hanya sebutan, tetapi semua itu tentu adalah masjid yang dibantu pembangunannya oleh pemerintah, termasuk imarah masjidnya. Tapi mayoritas masjid di Indonesia itu dibangun dengan swadaya masyarakat, diminta dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan, dari pengakuan satu sak semen, satu buah batu bata, satu kotak keramik,
satu rumah 50.000. Umumnya masjid di Indonesia seperti itu. Maka masjidnya banyak. Masjid banyak kadang tidak terisi. Itu. Makanya ustadz-ustadz di sini agak vokal karena begitu. Kenapa? Karena banyak masjid-masjid dibangun oleh masyarakat. Dan maaf cerita, yang membantu transportasi mubalik, imam masjid, gharib dibiayai oleh masyarakat. Itu bedanya dengan di luar negeri. Tetapi intinya kita mesti memakmurkan masjid. Nabi belum sampai ke Madinah, baru sampai di Kuba, beliau berhenti membangun sebuah masjid. Itulah namanya Masjid Kuba. Kata Nabi, siapa yang berwuduk di rumahnya, lalu dia pergi ke Masjid Kuba, dia salat 2 rakaat, sama, maka Allah berikan kepadanya sama dengan pahala umroh. Jadi besok kalau sudah boleh haji, sudah boleh umroh, pergi ke Masjid Kuba, jangan hanya berfoto, jangan hanya beli pakaian, beli kurma, beli cerek. Cerek lantunya candy, sibuk dengan itu. Kadang selfie ibu-ibu itu ya juga, tapi salat dulu 2 rakaat, kata Nabi mendapatkan pahala umroh. Sampai Nabi ke Madinah, Nabi membangun masjid namanya Masjid Nabawi. Begitu pentingnya masjid dalam sejarah Islam. Dan di zaman Nabi, masjid itu bukan hanya sebagai tempat salat, tapi dari masjidlah Nabi membangun kekuatan ekonomi umat. Dari masjid Nabi membangun kepimpinan umat. Dari masjid Nabi membangun persatuan dan kesatuan umat. Masya Allah. Maka masjid ini selain sebagai tempat salat, kita pergunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya, ibadallah. Karena masjid itu adalah pusat kegiatan umat Islam. Masya Allah. Kita hidupkan masjid ini, sebab walau bagaimanapun apabila sebuah makhluk, sebuah benda dikaitkan dengan rumah Allah, maka dia menjadi mulia. Rumah itu biasa saja, tapi apabila disebut rumah Allah, maka rumah itu semakin mulia. Itulah masjid. Rasul itu artinya utusan. Utusan itu biasa saja, tapi kalau sudah digabung dengan Allah, menjadi utusan Allah. Hamba sahaya, hamba itu kesannya miskin, lemah, tapi kalau sudah digabung dengan Allah, menjadi hamba Allah. Masya Allah. Jadi masjid juga disebut dengan rumah Allah. Kata Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu, Allah yang menyebut 1, 2, 3, 4 dan 5. Kata Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu ada 5. Yang pertama kata Rasul, kata Allah Ta'ala adalah man amana billah. Karena beriman kepada Allah. Karena kita beriman kepada Allah lah kita mau datang ke masjid. Kalau kita tidak yakin dengan adanya Allah, untuk apa kita datang ke masjid? Lebih baik jam segini ini tidur di rumah, mata mengantuk. Bila mata mengantuk, lebih baik nengok TV, nengok sinetron, SCTV, RCTI, Indosiar, lebih baik itu. Tapi karena didorong oleh semangat keimanan kepada Allah Ta'ala, maka kita mau datang ke masjid. Masya Allah. Jadi yang pertama kata Allah Ta'ala, orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billah, orang-orang beriman kepada Allah. Masya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan langsung mendapatkan perlindungan, payung dari Allah Ta'ala di akhirat nanti, di padang mahsyar. Padahal di padang mahsyar itu matahari dari kepala manusia 1 mil. Apakah 1 mil jarak atau 1 mil yang dipergunakan orang untuk bercela, yang panjangnya 1 jengkal? Wallahu alam. Setiap manusia, kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, di padang mahsyar berkeringat. Setiap kita akan berkeringat. Dalam kondisi demikian,
ada 7 golongan manusia yang akan dipayungi, yang akan dilindungi Allah Ta'ala. Satu di antaranya adalah orang yang menggantungkan hatinya ke masjid, orang yang memakmurkan masjid. Masya Allah. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah, kalau yang pertama, man amana billah, orang-orang beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman dengan adanya hari akhirat. Karena kita percaya ada kehidupan setelah mati, setelah alam barzah, maka kita mau datang ke masjid. Sebab kata Allah Ta'ala, faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Setiap amal perbuatan kita, amal kebaikan sebesar biji zarrah, Allah akan perlihatkan. Amal keburukan sebesar biji zarrah, Allah juga akan perlihatkan, akan dipertanggungjawabkan. Kata Allah Ta'ala dalam surat Yasin 65, kata Allah Ta'ala, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di padang mahsyar di hari kiamat, kata Allah Ta'ala, pada hari itu kami tutup mulut mereka, kami gembok mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Nanti mulut kita akan berkata, ya Allah, betul, kami dahulu pada hari Rabu ba'da maghrib kami datang ke masjid untuk mengikuti salat maghrib berjamaah, menghadiri majelis ilmu. Lalu sampai salat isya kami pulang, kata tangan kita, kata kaki, betul ya Allah. Mulut sudah digembok, tak bisa lagi berbicara. Dan alam barzah itu bukan tempat istirahat kita yang terakhir. Kadang ada orang pidato waktu mengantarkan jenazah. Apa katanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar lagi jenazah ini akan kita antarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini salah. Alam barzah bukan tempat istirahat yang terakhir. Tapi alam barzah itu merupakan istirahat pertamanya orang-orang beriman. Itu betul. Dari capeknya dunia. Belum selesai kita salat maghrib, azan isya sudah berkumandang. Belum hilang mata mengantuk, tiba pula azan subuh berkumandang. Kita salat zuhur, masih belum sampai kita pulang ke rumah, azan asyar sudah berkumandang. Masya Allah, dunia tempat kita bercapek-capek, maka alam barzah tempat istirahat pertama orang-orang beriman di taman-taman surga. Tapi ingat, alam barzah bukan tempat istirahat yang terakhir. Alam barzah itu hanya transit sampai menunggu datang hari kiamat. Kalau kita dahulu mau ke Makassar, transit dulu di Jakarta. Kita mau ke padang mahsyar, mau ke akhirat, transit di alam kubur dahulu. Di alam kubur sudah mulai kita mempertanggungjawabkan segala amal kebaikan di dunia akan menjadi kenikmatan di taman-taman surga. Maka seluruh dosa dan maksiat kita sudah mulai diazab di alam kubur. Karena kita yakin adanya hari berbangkit, adanya kehidupan setelah kematian, adanya hari akhirat, maka kita mau datang ke masjid. Kalau kita tidak yakin, lebih baik tidur di rumah. Yang ketiga, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang makmurkan masjid Allah, yang ketiga, wa aqamas salah, orang-orang yang menegakkan salat. Menegakkan salat bukan hanya mengerjakan salat. Apa bedanya Ustaz? Kalau mengerjakan salat pergi kita ke Dumai, apalagi sekarang sudah pakai jalan tol, yang terbayang oleh kita di mana nanti makan siang. Azan berkumandang zuhur di Pekanbaru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata kita sama orang rumah? Di mana wak makan gonya? Makan di Kota Buana aja lah. Lalu kemudian selesai makan jam 2, salat zuhur kita. Mana salat zuhur? Di Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Salat zuhur jam 2. Itu namanya bukan wa aqamas salah. Itu namanya hanya mengerjakan salat. Salat tak pernah tinggal, tapi selalu di penghujung waktu, di pertengahan waktu. Wa aqamas salah, orang-orang menegakkan salat yang terbayang oleh dia salat.
kemanapun dia pergi, azan berkumandang, gelisah hatinya sebelum dia salat di masjid. Makan ya juga. Lapar jam 11, carilah rumah makan. Belum lapar, salat dulu di masjid, nanti jam 1 baru makan. Wa aqamas salah, orang-orang menegakkan salat inilah yang dimaksud Allah Ta'ala orang-orang makmurkan masjid. Ini kadang singgah juga ke masjid. Pergi dari sini ke Sumbar, singgah di masjid. Singgahnya bukan salat berjamaah, singgahnya kencing, buang air besar, kadang tak dicucinya pula. Na'udzubillah. Maka kadang banyak masjid di tepi-tepi jalan, begitu kita buka pintu langsung ditutup muka, langsung mulut ditutup. Kenapa? Tak sampangnya di situ. Tak sampang, tak bercuci. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ke masjid wa aqamus salat, menegakkan salat. Oleh karena itu mari kita perbaiki ibadah salat kita. Karena kata Nabi, ibadah yang pertama dihisap di padang mahsyar kata Nabi adalah salat. Apabila salat kita bagus, bagus sudah amal ibadah kita. Bila salat kita tidak baik, maka merugilah kita. Lalu nanti kata Allah di padang mahsyar, kalau ibadah salat kita kurang, Allah berkata kepada malaikat, coba tengok amalan salat sunatnya. Tengok amalan salat sunatnya. Kalau kurang salat wajibnya, tengok salat sunat, tutupi salat wajib. Maka jangan lupa salat sunat rawatib, ba'diyah, qabliyah itu menutupi kekurangan salat wajib. Jangan ditinggalkan. Amal pertama dihisap di padang mahsyar adalah salat. Masya Allah. Mari kita berusaha untuk menjaga salat, terutama untuk khusyuk dalam salat. Ada seorang sahabat Nabi bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini terkena oleh penyakit. Di betisnya itu kena penyakit. Disarankan oleh sahabat lain supaya kakinya dipotong. Tak mau dia. Takut dia. Tapi lama-kelamaan penyakitnya terus naik. Kata sahabat lain, hai Urwah bin Zubair, dipotonglah kaki engkau. Kata Urwah bin Zubair, terserahlah. Sebab apabila sakit Urwah sampai kepada badannya, maka akan mendatangkan kematian. Lalu Urwah bin Zubair singkat cerita, apa katanya? Silakan dipotong kaki saya, tapi syaratnya satu, dipotong saat saya sedang salat. Masya Allah. Maka Urwah bin Zubair melakukan salat sunat, maka seorang tabib memotong kakinya tanpa ada terasa sakit sedikit pun oleh Urwah bin Zubair. Ditanya setelah salat, tak terasa oleh dia. Masya Allah. Kita jangan lagi dipotong kaki. Digigit nyamuk saja sekali, 3 kali ditapiak. Gigit nyamuk siko, 3 kali digarut. Na'udzubillah. Kadang itulah kita. Urwah bin Zubair dipotong kaki tak terasa oleh kita. Masya Allah. Mari kita jaga kehusukan kita dalam salat semenjak takbir sampai salam. Berusaha kita untuk usuk dalam salat. Gerakan salat kita sempurnakan, bacaan kita mantapkan, memandang menghadap ke Baitullah arah kiblat, lalu wajah kita menghadap kepada tempat sujud. Setiap kita ingat dunia, lupakan cepat, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita tegakkan salat berjamaah di masjid atau masjid kita di masjid manapun. Ada seorang sahabat Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Abi Hurairah, ada seorang laki-laki tua datang kepada Rasulullah, seorang laki-laki buta maksudnya. Kata Abi Hurairah, telah datang kepada Rasul seorang laki-laki buta sambil berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini buta, tidak ada lagi orang menuntun saya untuk pergi ke masjid salat berjamaah. Bolehkah saya salat di rumah? Kata Rasul, Rasul mengangguk, boleh. Belum lagi laki-laki tersebut yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum meninggalkan tempat itu, dipanggil oleh Rasul, ya Rasulullah, apakah engkau mendengar azan berkumandang di masjid? Apa kata Abdullah bin Ummi Maktum? Mendengar ya Rasulullah. Kalau begitu hendaklah engkau datang ke masjid. Masya Allah. Laki-laki buta, tidak ada orang yang membimbingnya, tapi masih diperintahkan oleh Nabi salat berjamaah ke masjid apabila mendengar azan berkumandang. Dalam hadis lain yang diceritakan, kata Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, di Madinah ini banyak singa, banyak binatang buas.
mesti juga saya pergi ke masjid salat berjamaah. Kata Rasul, apabila engkau mendengar hayya 'alas salah, hendaklah engkau memenuhi panggilan itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Masya Allah. Seorang buta, tidak ada yang memandu. Di Madinah banyak singa, banyak binatang buas, masih diperintahkan oleh Nabi untuk ke masjid kalau mendengar hayya 'alas salah. Makanya kalau azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu la ilaha illallah. Lalu muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita tidak menjawab hayya 'alas shalah, tapi kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena salat itu berat. Ketika muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita tidak menjawab hayya 'alal falah, tapi kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Berjuang untuk mencari kemenangan itu sulit, ibadallah. Masya Allah, itu bedanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, jawab la ilaha illallah. Masya Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Ini kisah dalam salat berjamaah. Sa'ban ini seorang sahabat Nabi yang unik. Kenapa? Dia hadir ke masjid sebelum datangnya waktu salat. Dan perlu diingat ya, salat sunat rawatib itu hanya ada ketika azan sudah berkumandang. Jadi Sa'ban radhiyallahu taala anhu unik. Dia akan datang ke masjid sebelum azan berkumandang. Dan yang uniknya, dia duduk di sudut, tak mau di tengah. Dia tak mau mengganggu orang lain. Ada orang lewat, tak mau dia ganggu. Dan Rasulullah sudah memahami sikap Sa'ban ini. Lalu kemudian dia hampir tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, termasuk salat subuh. Maka pada salah satu salat subuh, Nabi memandang kepada jemaah. Makanya disunnahkan kepada imam sebelum memulai salat itu memandang kepada jemaah sambil berkata, lurus dan rapatkan saf. Memandang Nabi. Lalu Nabi tidak melihat Sa'ban. Kata Nabi, di mana Sa'ban? Sahabat mengatakan, tak tahu ya Rasul. Lalu Nabi menunggu sedikit waktu salat subuh. Tapi setelah ditunda, Sa'ban pun tak datang. Selesai salat subuh, kata Nabi, di mana Sa'ban? Tahu nak kalian di mana Sa'ban? Tahu nak kalian di mana rumahnya? Kata sebagian sahabat, tahu ya Rasulullah. Kata Rasul, mari kita datang ke rumah Sa'ban, sebab Sa'ban subuh ini tidak hadir salat berjamaah. Dan hendaklah kita sebetulnya mandang kiri kanan kepada jemaah siapa yang tak hadir. Kalau tak hadir mungkin ada halangan, Pekanbaru, sakit, demam, positif positif ya enggak, atau barangkali bepergian jauh. Kita cek jemaah, sudah seminggu tak hadir dia. Kata Rasul, tahu kalian rumah Sa'ban di mana? Tahu ya Rasul. Mari kita pergi ke rumah Sa'ban. Lalu Nabi memulai perjalanan. Baru sampai di rumah Sa'ban itu kira-kira 3 jam. Di waktu duha, kira-kira jam 9. Berangkat setelah subuh sampai jam 9. Kata Rasul, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Keluar istrinya menjawab, Waalaikumsalam. Apa kata Rasul? Bolehkah kami berjumpa dengan Sa'ban? Beliau tidak hadir subuh ini di salat berjamaah. Kata istrinya, ya Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal dunia tadi. Rasulullah tentu terkejut, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab di zaman itu tak ada handphone, WhatsApp, Facebook, tak ada. Kalau ada mungkin di WA oleh istri Sa'ban Rasulullah, tapi tak ada. Lalu apa kata istrinya, ya Rasulullah, sebelum Sa'ban meninggal dunia, dia mengucapkan 3 kata-kata yang saya tidak paham apa yang dia ucapkan. Kata Rasul, apa itu yang dia ucapkan? Lalu Sa'ban mengatakan, kata istri Sa'ban mengatakan, ya Rasulullah, yang pertama diucapkan oleh Sa'ban itu adalah, aduh, kenapa tidak terlalu jauh? Rupanya rumah Sa'ban 3 jam dari rumahnya ke masjid Nabawi itu. Rupanya, aduh, kenapa tidak terlalu jauh?
Berarti sebelum kita meninggal dunia, diperlihatkan Allah Ta'ala surga sebagai tempat tinggal kita. Maka semakin jauh masjid dari rumah kita, semakin indah surga kita. Ya Allah, kenapa? Aduh, kenapa tidak terlalu jauh? Maksudnya kenapa rumah Sa'ban itu tidak terlalu jauh dari masjid? 3 jam kata tak terlalu jauh. Saya yakin jemaah ini tak ada yang berjalan sampai 3 jam ke masjid. Paling seputar-seputar sini aja. Kan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Panjaitan, paling seberang M Yamin. Tidak akan ada yang jauh. Paling saya jauh ke Sungai Tanang. Tapi kalau jalan kaki, tak sampai juga 3 jam barangnya. Sa'ban 3 jam dia berjalan. Aduh, kenapa tidak terlalu jauh? Yang kedua, kata istrinya, Sa'ban sebelum meninggal dia mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Rupanya Sa'ban ini, itu pernah dia serapan, memakan roti. Roti orang Arab itu besar. Kalau kita makan kebab di Bangkinang ada kebab. Itu di Agus Salim 5.000 kebab cuma. Di sana 10.000. Itu di Mekah itu atau di Madinah kebabnya sangat besar. Lowe pada tada kalau orang Arab seperti itu, kuenya banyak. Lalu Sa'ban ada orang datang lalu dikasihnya kue itu separuh. Sebelum dia meninggal dunia, ya aduh, kenapa tidak semuanya? Andaikan Sa'ban memberikan kue, roti itu semuanya, tentu surga yang diperlihatkan Allah kepada Sa'ban sebelum meninggal dunia itu semakin indah. Yang ketiga kata Sa'ban, aduh, kenapa tidak yang baru? Sa'ban berjalan dari rumahnya 3 jam ke Masjid Nabawi. Di tengah jalan, Sa'ban ini memakai baju. Lalu kemudian terasa dingin, dia pakai lagi satu baju. Tapi baju di dalam itu lebih bagus ketimbang baju yang di luar. Kenapa? Baju di luar nanti terkena oleh debu. Kalau kita terbalik, di luar bagus cantik, di dalam anak baju kadang cabik-cabik sampai 3 cabik. Berpakai juru baju cantik. Sa'ban dah di luar lusuh, di dalam cantik. Jumpa Sa'ban di tengah jalan dengan seorang pak tua kedinginan. Sa'ban membuka bajunya yang sebelah luar yang lusuh, diberikan kepada pak tua yang dingin tersebut, ditutupinya badan tadi. Lalu kemudian itulah, aduh, kenapa tidak yang baru? Kalau yang baru tentu pahala lebih besar. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu menegakkan salat. Mari kita perbaiki salat kita, karena salat inilah insya Allah yang akan menjadi amal yang bisa menjadi amal pertama dihisab di padang mahsyar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.